cam sesekalipun boleh on cam ya, menunjukkan bahwa kalian masih ada di Zoom ini. Baik, saya dengan Dr. Fatia Merina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada hari ini kita akan kuliah tentang pneumonia pada anak. Slide. Oke. Jadi, pneumonia ini bisa dijumpai sama dewasa dan anak. Nah, kalau pada anak bagaimana? Pada anak ini sebenarnya pneumonia ini adalah kematian yang paling ditakutkan pada balita. Dari dulu sudah ada pneumonia. Bahkan di tahun 2015 itu dari 900.000 pneumonia, 900.000 itu pneumonia, dari 5,9 juta kematian pada balita. Nah, terutama di negara berkembang, pneumonia ini masih tinggi sekali insidennya. Slide. Nah, populasi yang rentan itu siapa? Pneumonia ini paling sering mengenai anak-anak usia 2 tahun, ya kurang dari 2 tahun, kemudian lansia, usianya lebih dari 65 tahun. Kemudian selain daripada itu juga sering sekali pada malnutrisi, kemudian pada anak-anak dengan gangguan imunologi ya, misalnya dia dengan minum steroid berkepanjangan, ataupun anak-anak dengan keganasan. Jadi pada pasien-pasien yang dengan keganasan itu pasti sudah ada gangguan imunologi. Jadi dia gampang terkena pneumonia. Di Indonesia sendiri pneumonia itu masih tertinggi ke-6 di seluruh dunia. Penyebabnya apa? Pneumonia itu dapat disebabkan oleh bakteri dan virus. Bakteri pun bakteri gram positif, dia itu Streptococcus pneumoniae, 50% dari kejadian pneumonia. Kemudian kalau jamur dan virus berapa persen? 30%. Selebihnya oleh Haemophilus influenza B. Haemophilus influenza B ini nama bakteri ya, nama bakteri tapi dia adalah bakteri gram negatif. Itu sebesar 20%. Nah, apa saja faktor resiko pneumonia? BBLR ya, bayi-bayi dengan berat badan lahir yang rendah, kemudian tidak ASI, malnutrisi, imunisasi tidak lengkap, defisiensi vitamin seperti vitamin A, kemudian bayi dan balita, cuaca dingin. Apa hubungannya, Dok? Cuaca dingin itu dia dapat mencetuskan alergi kalau misalnya sudah ada alergi seperti oleh karena cuaca dingin, kayak pajanan polusi, dalam dan luar ruangan ini akan merusak barier non-spesifik pada saluran pernafasan. Apa itu barier non-spesifik? Epitel-epitel saluran pernafasan. Jadi kalau misalnya mucociliary clearance-nya itu udah nggak betul, silia-silianya rusak, epitel saluran pernafasan rusak, ketika masuk patogen dari luar ke saluran pernafasan, maka dia itu nggak ada yang menghambatnya, sehingga dia gampang masuk ke masuk ke dalam tubuh, ya kan? Masuk ke dalam tubuh dan dengan tingkat jumlah virulensi atau bakteri tertentu dia akan menyebabkan suatu penyakit. Lanjut. Etiologi. Nah, sebenarnya memang di bawah 2 tahun itu kebanyakan virus pada anak-anak. Tapi etiologi ini juga bisa kita lihat pembagiannya menurut bulan. Jadi misalnya kurang dari 1 bulan, apa saja yang banyak penyebabnya? Streptococcus itu bisa kalian baca ya di tabel. Nah, bisa disebabkan oleh bakteri gram positif, terus gram negatif, listeria itu ya, terus dan virus ya, dan virus. E. coli juga bisa menyebabkan pada bayi pneumonia pada bayi di bawah 1 bulan. Terus 1 sampai 3 bulan apa saja bakteri yang paling banyak? Nah, ini dia dinilai dari swab pastinya. Ya, ini dari beberapa penelitian di negara-negara berkembang. Ternyata inilah dia bukan di Indonesia karena kita kalau ini belum lazim kita lakukan untuk swab untuk melihat bakteri-bakterinya. Nah, terus 1 sampai 3 bulan apa?
virus, terus Streptococcus pneumoniae, kemudian Staphylococcus aureus ya. Terus kalau misalnya yang bisa kalian lihat lagi, udah 3 bulan sampai 5 tahun, virus tetap ada, tapi dia itu Streptococcusnya Streptococcus pneumoniae dan Streptococcus aureus. Nah, kalau di usia sekolah, apalagi? Nah, itu pneumonia, ya kan? Pneumonia yang paling banyak. Jadi, makin besar usianya sebenarnya, walaupun virus masih tetap bisa menginfeksi, tetapi jumlah bakteri lebih banyak dijumpai daripada virusnya. Karena di situ dibilang hanya virus, tidak dijabarkan apa saja jenis virusnya, gitu kan? Lanjut. Nah, patogenesis pneumonia itu ada 3 stadium. Harus diingat karena ini pasti akan dijumpai, akan ditanyai lagi ketika kalian menemukan penyakitnya waktu koas atau bahkan setelah menjadi dokter umum. Nah, jadi bakteri yang menyebabkan inflamasi pada parenkim paru sehingga terjadinya edema pada jaringan parenkim itu terdiri dari 3 stadium. Apa saja itu? Pertama, stadium hepatisasi merah. Pada saat ini, alveoli itu terdiri dari leukosit, fibrin, terus dominasinya eritrosit dan bakteri. Kemudian, berubahlah dia menjadi stadium hepatisasi kelabu. Saat ini sudah terjadi deposisi fibrin dan fagositosis dari bakteri atau patogen yang masuk tadi. Kemudian stadium resolusi, yaitu adanya degenerasi neutrofil, menghilangnya fibrin, dan fagositosis bakteri. Inilah 3 stadium yang terjadi pada pneumonia. Lanjut. Nah, manifestasi klinis pneumonia bagaimana? Manifestasinya ada yang non-spesifik, ada yang spesifik. Jadi dari suatu penyakit, terutama penyakit pada saluran pernafasan, itu ada manifestasi yang spesifik dan non-spesifik. Non-spesifik ini lebih kurang dapat juga kita jumpai pada penyakit-penyakit saluran pernafasan lainnya seperti demam, sakit kepala, iritabilitas, malese, nafsu makan menurun, keluhan saluran cerna sesekali dapat terjadi karena biasanya juga asupan makanan yang kurang sehingga membuat adanya keluhan saluran pencernaan. Terus gelisah pasti ya karena dia ada gangguan pada pernafasan, bisa jadi gangguan-gangguan pada yang pada saluran pernafasan itu akan mengganggu gangguan metabolisme lainnya sehingga akan menyebabkan kegelisahan. Kemudian manifestasi yang spesifik dia itu lebih spesifik ke saluran pernafasan seperti batuk, nafas cepat atau takipno. Lagi-lagi kita harus bedakan apa itu nafas cepat, apa itu sesak nafas ya. Nah, pada anak memang capek menghafalnya. Banyak sekali nilai-nilai range yang sesuai dengan usianya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ini harus tetap kalian simpan di handphone atau di catatan yang gampang dicari kembali karena uh, ini emang lama ya. Maksudnya lama kita baru terbiasa dengan nilai-nilai seperti ini. Nggak hanya nafas, ada juga heart rate, ada juga tekanan darah. Jadi ini sebenarnya nilai-nilai normal ini harus disimpan di handphone supaya gampang dilihat. Nah, jadi kalau nafas cepat itu harus diingat, bayi-bayi yang usianya di bawah 2 bulan, kalau kalian temukan nafasnya lebih sama dengan 60 kali per menit, itu berarti dia udah masuk ke takipnu, udah di atas normal. Ya, 60 kali per menit ini hitungnya menit. Jadi kalau misalnya ada pasien yang datang, jangan pula kita hitung 15 detik. Nanti dikalikan aja 4. Atau 30 detik, nanti kalikan aja 2. Nggak boleh seperti itu. Nah, karena pemeriksaan fisik itu memang per menit. Nah, jadi hitunglah semua per menit. Kalau lebih dari 60 kali per menit, pada usia di bawah 2 bulan, maka termasuk dia nafas cepat. Kemudian bagaimana kalau dia usia 2 bulan sampai 1 tahun? Dia itu nafas cepat jika dijumpai lebih sama dengan 50 kali per menit. 1 sampai 5 tahun lebih dari 40 kali per menit.
Kemudian adanya sesak nafas ya atau dyspnea. Jadi kalau dyspnea ini kan dia sudah mengalami kesulitan dalam bernafas sehingga dia menggunakan otot-otot bantu nafas. Makanya akan ada nafas cuping hidung, kemudian merintih, ada sulit minum, sianosis, kejang, distensi abdomen, dan hepar kemungkinan dapat teraba. Lanjut. Nah, tanda lain adalah kalau pada keadaan dyspnea terjadinya bantuan pada pernafasan dia menggunakan otot-otot bantu nafas, maka akan terjadi retraksi dinding dada. Ya, retraksi akan nampak pada saat bernafas. Kemudian, bentar ya, fremitus vokal meningkat. Ini kita lakukan auskultasi, pekak perkusi, suara napas bisa melemah, terus terdengar clackles atau ronki. Nah, seperti itu ronki. Kadang mengi. Jadi mengi ini bisa terdengar pada pneumonia. Jadi sebenarnya mengi ini memang khasnya mengi ini dijumpai pada bronkiolitis atau pada asma ya. Tapi pada terjadinya mengi pada pneumonia ini dia lain sebabnya. Jadi karena adanya tadi tumpukan apa tadi bakteri, habis itu ada inflamasi ya, inflamasi karena bakteri atau virus sehingga terjadi peradangan pada bronkus ya, bronkiolus atau pada inilah conducting zone ya, conducting zone itu tempat aliran udara. Nah, maka alirannya itu menjadi sempit sehingga muncullah bunyi, yaitu mengi. Nah, apa khasnya pada pneumonia? Apa bedanya sama asma? Kalau pada asma, itu kan terjadi karena bronkokonstriksi. Dia tetap inflamasi, udem, penyempitan conducting zone. Tapi kalau pada asma, dia itu karena di oleh karena alergi, oleh karena pencetus, oleh karena bronkokonstriksi, dikasih bronkodilator, di nebulizer akan membaik menginya. Kalau pada pneumonia ya enggak. Jadi kalau ada mengi pada pneumonia jangan ini asma ini. Enggak belum tentu. Jadi boleh misalnya ada mengi boleh di nebulizer. Kalau misalnya menghilang ya berarti dia memang punyanya si pneumonia. Tapi kalau misalnya salah, kalau misalnya nggak menghilang berarti dia memang punya pneumonia. Karena kalau pada pneumonia kan bukan karena bronkokonstriksi, jadi mau dikasih bronkodilator berkali-kali juga nggak akan hilang menginya. Ya, gitu juga kalau kalian punya kasus yang misalnya kalian pikir asma, mau kalian tapi memang khas sih kalau asma itu kan dia nggak ada demam ya, nggak ada demam, terus nggak ada, maksudnya dia sesak napasnya akut. Kalau pneumonia ini biasanya dia bisa akut, tapi biasanya dia didahului oleh demam atau bisa didahului dengan batuk-batuk pilek dulu. Kalau asma itu dia cenderung dia ada makan sesuatu atau memang pada saat itu biasanya lagi pembersihan rumahnya tiba-tiba dia sesak nafas atau dia lagi pokoknya jumpa-jumpa pencetus lah seperti itu, kena asap rokok langsung sesak nafas. Jadi kok asma tuh khas dia ada pencetus, kok pneumonia ini kan enggak. Nah, ini dia. Jadi jangan bingung ya. Ada menginya ini jangan jadi bingung. Jangan menjadi bingung. Tapi memang ini kadang-kadang ya, bukan selalu. Terus dapat dijumpai nyeri dada. Jadi memang karena pneumonia ini adalah infeksi pada parenkim paru, wajar sangat dijumpai nyeri dada. Dan biasanya ini kita tahu pada anak-anak yang kooperatif, yang sudah bisa mengeluhkan sakit pada dadanya. Terus adanya friction rub, sama terkena adanya nyeri abdomen. Lanjut. Oke. Nah, klasifikasi pneumonia menurut WHO. Nah, klasifikasi ini penting karena ini menentukan apakah pasiennya akan kalian rawat inap atau rawat jalan. Nah, usia 2 bulan ya, 0 sampai 2 bulan, ada 2 saja. Batuk bukan pneumonia sama pneumonia berat. Jadi cuma 2. Kalau batuk bukan pneumonia ya pulang.
pneumonia berat, ya dirawat seperti itu. Inilah pada anak 0 sampai 2 bulan. Batuk bukan pneumonia, tidak ada tarikan dinding dada, nggak ada retraksi lah kita bilang ya. Terus tidak ada takipnu. Kalau misalnya pneumonia berat, ada retraksi dan adanya takipnu. Lanjut. Nah, 2 bulan sampai 5 tahun malah pembagiannya itu 3. Batuk bukan pneumonia, sama pneumonia berat. Batuk bukan pneumonia, tidak ada retraksi, nggak ada napas cepat, udah pulang, batuk biasa, atau bahkan mungkin dia keluhkan batuk alergi mungkin, gitu. Nah, itulah kita analisa lagi batuknya. Kalau pneumonia, ada tarikan dinding dada, ada napas cepat, tapi biasanya anaknya masih seger-seger aja, ini masih bisa rawat jalan. Kalau pneumonia berat, ada tarikan dinding dada, sama ingat, ada saturasi oksigennya kurang dari 90%. Jadi pasien-pasien sesak napas itu memang harus selalu kita cek saturasi oksigennya. Makanya di rumah sakit, di praktek dokter, atau di klinik-klinik manapun, puskesmas, itu saturasi oksigen pasti harus ada. Jadi kalau misalnya pneumonia berat, di bawah 90% saturasinya harus dirawat inap. Lanjut. Diagnosis pneumonia, nah pneumonia ini dapat didiagnosis 99% dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Ya, bukan harus foto toraks, bukan harus darah lengkap, enggak. Jadi makanya harus dikuatkan ini apa namanya teorinya, ya. Nah, diagnosisnya bagaimana? Berdasarkan klinis. Ada batuk, ada sesak napas, demam yang ketiga malah ya. Batuk, sesak napas, demam, nyeri dada, retraksi, napas cepat, ya kan? Makin ke bawah itu makin ya itu maksudnya persyaratan tetap, tapi makin ke atas itu yang paling utama. Pada auskultasi dijumpai RELS. Nah, WHO sendiri untuk deteksi dini, karena sering sekali anak-anak pneumonia ini dianggap sepele. Jadi masih seger, masih bisa ketawa-ketawa, masih bisa ngobrol kok, masih mau makan minum, dipulangkan. Nah, sering abis itu malamnya langsung sesak napas hebat, langsung dibawa lagi udah pneumonia berat. Sering seperti itu. Jadi WHO sendiri merekomendasikan deteksi dini pada pneumonia hanya dari 2 gejala, yaitu batuk dan frekuensi napas. Jadi kalau udah ada sesak napas, udah pneumonia lah itu. Jadi misalnya batuk, apa keluhan Bu? Batuk. Biasanya orang tua itu hampir 60%, nggak saya bilang semua ya, 60-70% tuh nggak tahu kalau kita tanya sesak napasnya, nggak tahu. Sesak napasnya Bu, nggak kayaknya Dok. Tapi begitu anaknya dibaringkan tempat tidur, udah sesak napas dia, nafasnya takipnu. Jadi itu memang harus kita pantau sekali itu frekuensi nafasnya. Nah, perlu diingat lagi frekuensi napas ini juga dalam keadaan dia tenang, bukan nangis, bukan menjerit-jerit, itu payah kita lihat ya. Bayi-bayi kan sering ya nangis. Nah, makanya kalau bayi-bayi itu agak susah kalau ibunya pun nggak tahu kita tanya sesak napas atau tidak, karena sebenarnya nafas sebenarnya bayi-bayi itu waktu dia tidur. Nah, jadi sering gitu saya tanya, jadi caranya gimana? Tanya misalnya, dia datang kan ke rumah sakit juga udah takut lihat kita, ya kan? Lihat kita datang, kita tanya-tanyain aja, lihat ruangan kita aja udah takut. Mayoritas seperti itu balita-balita itu ya kan. Paling takut itu di bawah 1 tahun. Nah, jadi itu kita tanya sama orang tuanya, kalau dia bobok nyenyak enggak? Itu pasti kita tanya. Kalau dia bobok nyenyak enggak? Kalau dia bobok terengah-engah enggak Bu? Kayak kecapean enggak dia? Nah, biasanya kalau kita tanya seperti itu orang tua langsung tahu. Tapi kalau kita tanya, sesak napas nggak dia, Bu? Nggak tahu pun dia. Nah, kalau kita periksa, dia nangis-nangis. Bingung kan kita kayak mana cara ukur nafasnya. Nah, gitu. Jadi, memang sesak napas ini kita harus tanyakan benar-benar. Dan sesak napas yang sebenarnya itu adalah waktu tidur. Jadi, kalaupun pasien itu pulang, harus kita edukasi orang tuanya. Kalau misalnya tidur, Bu, dia kayak orang kecapean, kayak abis orang kita naik tangga kan kita capek, turun tangga capek. Nah, kalau kayak gitu atau dia habis main-main kan tuh capek, Bu. Kalau dia pun dalam keadaan tidur, kayak kecapean nafasnya berarti sesak napas. Bawa ke rumah sakit segera ya, Bu, harus seperti itu.
Jadi nafas yang sesak nafas itu pada keadaan tenang atau kalau bayi-bayi pada keadaan tidur. Itu harus diingat ya. Oke, lanjut. Nah, kriteria pneumonia berdasarkan WHO sebenarnya lebih kurang sama kayak yang tabel tadi, tapi di sini ada dijabarkan hitungan frekuensi napasnya. Nah, terus habis itu pneumonia yang tidak berat atau pneumonia saja itu dari auskultasi itu bisa terdengar krekes, habis itu suara napas lemah atau suara napas bronkial. Terus kalau yang berat, itulah dia bisa juga dijumpai dengan anak merintih, ya misalnya anak-anak yang kecil sih, yang di bawah 1 tahun, bayi-bayi ya, infant biasanya dia diikuti dengan merintih. Kalau retraksi dinding dada itu hampir nampak lah kalau dia bobo, tapi memang kalau nangis payah, karena nangis itu dia tarik napas juga kan. Nah, tapi biasanya kalau dia udah pneumonia berat, dia udah tak sanggup lagi nangis ngelihat kita, karena dia udah sesak kali gitu. Jadi dia datang aja digendong mamanya, kita udah tahu dia sesak kali, udah terengah-engah dia. Oke, lanjut. Diagnosis pneumonia ini tadi ya, kalau tadi yang awal diagnosis klinis pneumonia sudah bisa untuk menegakkan dia itu pneumonia atau tidak. Bahkan itu 99%. Jadi apa gunanya dok radiologi? Nah, radiologi itu adalah untuk mendiagnosis berdasarkan anatomi. Wajib nggak sebenarnya? Nggak wajib, karena kan nggak semua Yankes pelayanan kesehatan ada pemeriksaan penunjang, ya kan? Kalau ada radiologinya ya wajib kita foto toraks, ya. Nah, kalau secara radiologi itu ada pneumonia lobaris, bronkopneumonia, sama pneumonia interstisialis. Oke, lanjut. Pneumonia, nah ini dia fototoraks normal. Ya, fototoraks normal udah dilihat itu paru-parunya bersih, smooth ya. Eh, udaranya sampai ujung-ujung paru dan jantungnya dalam batas normal. Sudut kostofrenikusnya runcing, ya sampai situ juga udara parunya. Lanjut. Nah, pneumonia lobaris, seperti yang kita tahu, paru-paru itu kan berlobus-lobus, sebelah kanan 3, sebelah kiri 2. Nah, jadi kalau pneumonia lobaris itu, dia itu mengenai lobus-lobusnya. 1 lobus, 2 lobus, biasanya sih kena 1 lobus aja rata-rata. Biasanya karena ada obstruksi di bagian bronkus sehingga dia nggak nyebar kemana-mana nih patogennya. Jadi dia mengenai lobus itu saja. Jadi contohnya gimana? Inilah dia. Ternyata dia bagian atas saja, bagian atas kanan saja yang gambaran infiltratnya, yang nampak gambaran infiltratnya. Ini contoh pneumonia lobaris. Lanjut. Bronkopneumonia itu dia lebih menyeluruh kenanya dan dia eh, sering, ini yang adalah jenis yang paling sering kita jumpai. Nah, bronkopneumonia dapat dilihat tuh infiltratnya itu ya kemana dia mau aja patogennya kan. Misalnya kayak yang di sebelah kiri itu cuman di bagian atas, bawahnya masih agak agak bagus ya kan. Kalau bukan sebelah kiri yang ada A-nya itu, ini nggak ada pula markernya. Pokoknya yang ada A itu kan, paru yang di atas huruf A itu, dia yang bagian bawah itu kan masih banyak udaranya, infiltratnya di bagian atas lebih banyak kan. Nah, itulah dia si Dila kursor. Terus kalau yang sebelahnya lagi tengok, dia malah di tengah-tengah. Infiltratnya itu bagian atas sama bagian bawahnya nggak, malah lebih bersih. Nah, ini dia bronkopneumonia, dia nggak terlokalisir lah kita bilang. Oke, lanjut. Pneumonia interstisialis dia lebih dia menyeluruh kenanya dan gambarannya itu ya seperti namanya dia sampai interstisial kan. Jadi gambarannya hampir semuanya nampak adanya infiltrat dengan hipervaskularisasi juga seperti itu. Oke, lanjut. Komplikasi pneumonia. Nah,
pengobatan pneumonia ini nggak main-main karena dia pemantauannya juga segera. Kapan itu segeranya? Hanya 2 sampai 3 hari. Makanya kenapa kalaupun pasiennya pulang, itu pemantauan edukasi 2 sampai 3 hari. Nggak sampai 3 hari pun, Bu. Kalau makin memburuk, bawa lagi ke rumah sakit. Nah, kalau misalnya nggak ada perbaikan, rawat inap, ya kan? Rawat inap, nggak ada perbaikan nih, ya kan? Nah, harus dipertimbangkan untuk fototoraks ulang untuk lihat apakah ada pneumotoraks, ada pneumatosel, ada FT, atau abses paru atau sepsis. Lanjut, tata laksananya bagaimana? Kalau indikasi rawat inap itu pastinya pertama dari diagnosisnya tadi ya, kalau pneumonia berat pada 2 bulan sampai 5 tahun atau pneumonia pada usia di bawah 2 bulan. Nah, membutuhkan antibiotik intravena, membutuhkan oksigenasi, membutuhkan dukungan nutrisi, kemudian adanya kemungkinan penyakit yang menjadi lebih berat, yaitu pneumonia dengan komplikasi. Kalau pneumonia dengan komplikasi ini banyaklah pasti kalian temukan di Rumah Sakit Adam Malik karena dia tipe A dan Rumah Sakit Pusat Rujukan. Kalau pneumonia yang murni itu banyak di Rumah Sakit USU. Terus membutuhkan monitoring. Lanjut, tata laksananya pemberian antibiotik. Jadi kalau dia pulang PBJ ya, kita pulangkan rawat jalan, itu antibiotik oralnya itu pilihannya amoksisilin sama eritromisin. Dosisnya kok segitu, Dok? Gitu ya kan? Agak terkejut ya kan? Tapi memang segitulah dosisnya. Ya, boleh dibagi 2 dosis atau 3 dosis. Biasanya sih kita bagi 3 dosis. Ya kan, eritromisin bisa dibagi sampai 4 dosis. Jadi itu kan dosis per hari ya. Jadi kalau misalnya amoksisilin anaknya 10 kilo, 80 sampai 100 miligram. 80 berarti 800 miligram per hari. Bagilah 3 kali, berarti sekitar 250 ya. 265, segitulah, 275. Banyak memang. Dan ini memang harus diedukasi orang tua. Biasanya juga orang lebih milih eritromisin karena eritromisin itu 1 botol 200 miligram per 5 mili. Dosisnya 40 mili per kilogram berat badan per hari. 40, 400 miligram misalnya gitu kan. Dibagi 3 dosis atau dibagi 4 dosis. Berarti 100 miligram. Berarti dia cuma 2,5 mili dalam 1 kali minum. Karena 1 botol itu 200 miligram per 5 mili. Nah, mungkin saya ngomong terlalu cepet ya, tapi gitulah kira-kira. Tapi amoksisilin ini kalau kalian takut cc-nya banyak, gerus boleh, ya kan? Tapi memang nggak ada pilihan utama, lini pertama memang amoksisilin, ya, atau eritromisin. Oke, kalau antibiotik intravena, ampicillin sama gentamisin. Itu dulu kita kasih, karena itu lini pertama. Dosisnya memang segitu. Kemarin itu saya pernah ya kan 50 miligram per kilogram berat badan per 6 jam. Anaknya 15 kilo gendut, masih 2,5 tahun. Bayangi ya 15 kali 50 berarti 450 miligram, masih 2 tahun. Itu dokter umumnya tuh sampai berkali-kali tanya mas saya, memang segitu dok, memang segitu karena kaitan dia banyak sekali. Tapi kan kalau anak dia itu memang berdasarkan kilogram berat badan karena anak ini dalam tubuhnya masih banyak eee, cairannya, porsi cairannya persentasenya lebih banyak daripada, bukan cairannya. Sehingga makanya kenapa kita hitungnya per kilogram berat badan, walaupun ada dosis maksimal. Jadi kayak ampicillin, tetap ada dosis maksimal, tapi kalau 50 miligram per 6 jam per kilogram berat badan per 6 jam itu masih dosis yang sesuai. Terus gentamisin, ya kan? 7 sampai 5 miligram per kilogram berat badan per 24 jam. Terus lini kedua ceftriaxone jika pemberian antibiotik lini pertama yang tidak berhasil. Kalau kecurigaan pada streptococcus, cloxacillin 50 miligram per kilogram berat badan per 6 jam. Jadi itu kalau nggak ada perbaikan, terus kita curiga, oh mungkin ini lebih ke streptococcus. Nah biasanya sih kalau kita di rumah sakit yang mungkin fasilitasnya itu lebih baik, ya bisa aja kita swab, kita minta untuk menilai streptococcus ini. Tapi kalau
nggak ada, ya ini bisa kita lihat dari klinis yang tidak membaik seperti itu ya. Boleh ke kloxasilin. Lanjut, tata laksana pneumonia, pemberian oksigen, pengobatan suportif ya. Nutrisi jangan lupa, karena biasanya anak-anak yang pneumonia ini dia malas makan, bukan malas makan sih, sebenarnya lebih tak bisa makan karena ada sesak napas ya, males gitu jadinya dia. Jadi ini harus dipastikan pemberian makannya maksimal. Kalau dia nggak bisa dari oral, kita pasang selang NGT. Kemudian pemantauan terhadap tata laksana dan komplikasi. Lanjut. Nah, edukasi itu adalah yang paling penting. Mungkin kalau kuliah sama saya, pasti saya selalu bilang kalau jadi dokter anak atau kalaupun kalian nanti dokter umum menghadapi anak-anak, mengedukasi orang tuanya tuh harus luar biasa sabar. Karena satu penyakit aja udah kayak gini edukasinya. Banyak ya. Tapi nanti kalau misalnya kayak saya sudah terbiasa, nanti pun kalian sudah menjadi dokter umum, kalian akan terbiasa. Nah, jauhkan anak terutama dari balita dan penderita batuk. Maksudnya itu dan ya. Ya, terutama balita dari penderitaan batuk. Maksudnya kalau balita itu lebih cepat dia bisa tertular dan lebih memungkinkan untuk menjadi pneumonia seperti itu. Terus pemberian ASI eksklusif. Jadi memang ASI ini eh, dia itu meningkatkan sistem imun ya, sistem imun ditingkatkan ya nanti. Nah, dia meningkatkan sistem imun baik yang spesifik maupun non spesifik. Dan dia mengandung imunoglobulin ya. Imunoglobulin A itu di beberapa penelitian dia itu juga pada saluran pernafasan. Jadi di ASI itu ada, makanya ASI eksklusif itu akan menurunkan persentase terjadinya pneumonia. Terus imunisasi lengkap di posyandu. Imunisasi apa saja itu? Imunisasinya itu yang paling penting adalah pertama DPT, HIV, ya. Terus hemofilus influenza B, pneumokokus. Terus imunisasi-imunisasi yang eh, penyakitnya itu komplikasinya pneumonia. Apa saja itu? Campak, varicella, ya. Campak, varicella, apalagi? Itu aja kayaknya. Campak, varicella, itu aja yang saya ingat. Ya. Jadi ingat ya, jadi penyakit yang komplikasinya itu sering ke saluran pernafasan. Jadi kok pasien-pasien yang tidak diimunisasi campak, sedangkan imunisasi aja pun bisa kena campak. Tapi kalau tidak diimunisasi campak, nanti dia bisa kena campak dan komplikasi. Komplikasi yang paling sering itu adalah pneumonia. Terus kalau misalnya varicella juga seperti itu. Kalau dia berat, dia bisa ke pneumonia. Terus jauhkan anak dari asap, baik asap rokok, dapur, asap kendaraan, debu. Ini yang kayak saya bilang di slide awal tadi ya, dapat mengganggu dan merusak barier non-spesifik di saluran pernafasan. Terus menjaga kebersihan rumah dan lingkungan tuh pasti lah ya, karena kan penyebabnya bakteri dan virus. Ventilasi rumah yang cukup. Ventilasi rumah yang cukup ini penting untuk semua penyakit paru-paru, terutama pneumonia dan tuberkulosis. Terus rajin mencuci tangan dengan sabun. Jadi memang tangan ini adalah yang paling utama memasukkan patogen ke tubuh kita. Makanya rajinlah mencuci tangan dengan sabun. Pagi mengedukasi orang tua yang misalnya punya balita, punya bayi-bayi ya, yaitu sebelum gendong anaknya harus cuci tangan pakai sabun atau bahkan mandi apalagi kalau pulang dari kantor seperti itu. Lanjut. Oke, terima kasih. Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Ada yang mau tanya? Atau udah? Ada yang mau tanya? Slide-nya yang tadi diapain aja, Dila? Slide yang pertama. Mungkin satu atau dua. Apa sudah mengerti? Oke, karena udah siang mungkin udah pada ngantuk juga ya.
Saya anggap kalian mengerti. Nah, kuliah ini adalah pertama nanti kalian harus tahu bahwa pneumonia ini adalah salah salah satu penyakit yang 99% bisa didiagnosis dari hanya dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik saja. Ya, yang kedua bahwa eh, dari pneumonia ini paling penting adalah frekuensi napas. Nah, deteksi dininya itu hanya ada dua, batuk dan sesak napas, sehingga harus diingat kalau nggak sanggup hafal mati ya disimpan itu dia frekuensi napas tiap bulannya, bukan tiap bulannya, tiap perbedaan tiap usia pada anak ya. Terus yang ketiga adalah pneumonia ini yang dia itu bisa menyebabkan kematian jika terlambat di tata laksana, karena ketika dia sudah menjadi pneumonia berat dan terlambat dibawa ke rumah sakit, pada umumnya itu udah metabolisme juga udah terganggu. Dia sudah akan datang dengan asidosis, ya kan, dengan saturasi yang jelek. Nanti kita akan sulit untuk mentata laksananya kembali. Makanya itu segeralah ditata laksana sebelum ada kelainan pada metabolismenya. Makanya pneumonia ini dia hmm, harus serius, harus dengan pemantauan dan monitoring. Itu aja yang paling penting ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ini slide-nya udah saya kasih ya. Mudah-mudahan bisa eh, apa? Bisa menjadi acuan lah untuk kalau ada pasien-pasien dengan pneumonia. Oke, Pak Dila.